Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, pendengar, bertemu lagi dalam program Ranah Diplomasi. Kali ini kita akan membahas perkembangan hubungan diplomatik Indonesia-Aljazair. Sudah bersama kami, Duta Besar Republik Indonesia untuk Aljazair, Bapak Khalif Akbar Chandra Ningrat. Pak Khalif, selamat bergabung Pak, apa kabar? Terima kasih Pak Agus, tentunya terima kasih juga atas undangannya dari Voice of Indonesia untuk sharing pengalaman kami dalam rangka membina hubungan baik kedua negara Pak. Kabar kami baik Pak, terima kasih Pak Agus. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan Pak Dubes. Tentu di tanah air sekarang ini kan sedang cuacanya peralihan Pak kalau di tanah air. Ya beberapa hari ini hujan cukup deras ya, melanda Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia. Bagaimana dengan Aljazair saat ini, Pak? Aljazair di sini adalah negara seperti subkontinen Pak, 4 musim. Kalau musim panas bisa sampai 40, kemudian kalau musim dingin bisa 1 digit. Jadi saat ini di bulan Maret sama seperti di Eropa, karena letak dari Aljazair berdekat dengan Eropa, bisa dibilang kita sedang musim semi Pak, dari musim dingin menuju ke musim panas. Tapi yang kita tahu sendiri Pak, anomali cuaca, bisa kadang-kadang dingin, bisa kadang-kadang panas. Tapi alhamdulillah Pak, sekarang sudah mulai menghangat Pak. Baik. Dan suasana Ramadan juga begitu terasa barangkali di Aljazair ya? Betul Pak, cuman yang bikin beda di sini Pak, Aljazair Indonesia adalah sama-sama negara mayoritas Muslim Pak. Ya. Termasuk kebudayaan, kemudian kebiasaan untuk melakukan ibadah puasa. Tapi yang beda Pak, kalau di sini sampai maghrib atau sampai buka, itu hampir semua toko dan restoran tutup, baru buka setelah buka puasa. Jadi ya, kalau di Indonesia kita kan sering ngabuburit, kemudian kita berbuka puasa di luar. Kalau di sini ya, itu bedanya Pak. Ya, tidak ada pasar tumpah kalau begitu berarti ya? Ya bukan pasar tumpah, Pak, tumpahnya sampai pagi Pak. Karena apa? Begitu mereka selesai buka, kemudian mereka keluar untuk berkumpul keluarga, teman-teman, itu bisa sampai pagi. Makanya mall itu buka sampai jam 12, jam 1. Karena mereka akan melek sampai mereka melakukan menjelang sahur. Menjelang sahur. Jadi ya itu Pak, mungkin kalau pagi, kalau siang mereka kebanyakan istirahat Pak. Baik. Jadi bedanya Pak. Memang ada perbedaan dari sisi budaya juga ya. Betul Pak Gus. Ya. Tapi kesamaannya adalah bagaimana Indonesia dan Aljazair memiliki kesamaan pandangan ya dalam menjalin hubungan diplomatik tentu saja. Karena kan kalau tidak salah begitu Pak, mohon dikoreksi, ini kan sudah 61 tahun ya Pak ya, sejak 1963 kalau tidak salah, hubungan diplomatik Indonesia-Aljazair ini. Betul ya? Pak. Betul. Ya, kita buka KBRI di tahun 1963 Pak. Ya, dan selain hubungan diplomatik atau hubungan bilateral juga hubungan misalnya multilateralnya, misalnya OKI, kemudian di BBB sudah jelas ya, terus kemudian gerakan non-blok juga ya Pak ya, dan Group of 77 ini juga kan kita sama-sama berada di organisasi yang sama. Nah bagaimana Pak Dubes melihat sinergi kedua negara ini dalam mengatasi berbagai persoalan-persoalan global, kemudian krisis-krisis yang dihadapi dunia saat ini? Baik Pak Agus, saya mungkin akan menjelaskan sedikit agak ke belakang ya. Boleh ya Pak Agus? Baik, silakan. Membuat gambaran lebih jelas helikopter view-nya Pak. Baik, silakan Pak Dubes. Jadi hubungan politik Indonesia dengan Aljazair sudah cukup mature Pak, sudah cukup matang, well established. Karena apa Pak? Kita memiliki long historical attachment, hubungan sejarah yang sangat-sangat panjang. Karena apa Pak? Aljazair merdeka pada tahun 1962. Kemudian kita adalah salah satu dari sedikit negara yang membuka perwakilan di Aljazair pada tahun 1963. Tapi hubungan sebetulnya sudah jauh sebelum dari tahun 1963. Karena apa Pak? Kita waktu itu
pada saat Aljazair masih berjuang untuk memperoleh kemerdekaan, kita memberikan panggung kepada para mahasiswa Aljazair yang pada saat itu banyak yang bersekolah di Mesir untuk datang ke Indonesia menghadiri KTT Asia Afrika. Oh ya. Ya Pak, jadi ada 3 mahasiswa, salah satunya adalah Lakhdar Brahimi, adalah utusan khusus Sekjen PBB. Itu kita undang ke Indonesia, tinggal di Indonesia tujuannya adalah untuk menggalang dukungan internasional dalam rangka Aljazair mendapatkan kemerdekaan. Untuk itu kemudian mereka kita libatkan, kita undang sebagai salah satu pihak yang hadir pada KTT Asia Afrika. Makanya Pak, sebetulnya untuk P2P-nya, people to people contact-nya, nama Indonesia di sini sangat-sangat dikenal. Mereka menganggap kita sebagai saudara. Bukan hanya dukungan politis pada saat mereka akan memperoleh kemerdekaan, tetapi kita juga memberikan waktu itu dukungan militer Pak. Walaupun mungkin besar atau kecil itu relatif Pak, tapi memang kita juga memberikan dukungan militer untuk dalam rangka Aljazair mendapatkan kemerdekaan. Itu Pak. Nah, kemudian saat ini, Pak, seperti saya sampaikan tadi, hubungan politik kedua negara cukup matang. Kita dalam kerangka PBB, dalam 1 tahun 2023 kemarin, kita ada 5 atau 6 mekanisme saling mendukung, baik calon Aljazair maupun calon Indonesia, untuk terpilih atau dipilih pada organisasi internasional di bawah kerangka PBB. Kemudian belum kita sebut mengenai OKI dan GNB. Juga selain itu, OKI kan juga ada IPU-nya Pak, Interparliamentarian Union, atau kerjasama antar parlemen. Kita juga sudah memiliki yang kita sebut sebagai Komite Persahabatan Parlemen antara Parlemen Indonesia dengan Parlemen Aljazair Pak. Sekali lagi Pak, jadi kami berani sebutkan bahwa hubungan politik kedua negara sudah cukup kuat, memiliki attachment yang sangat kuat juga di masa lalu. Itu dulu saja Pak, nanti kalau saya keluarin semua nanti selesai kita Pak wawancaranya Pak. Baik, Bagus. Ya artinya sudah katakanlah terjadi peningkatan-peningkatan dari tahun ke tahun dan bahkan cukup komprehensif ya sepertinya ya, kalau melihat sejarahnya. Betul. Memang sekarang yang harus kita dorong adalah hubungan ekonomi, Pak. Nanti mungkin akan kita bicara di situ pada tahapan selanjutnya, Pak. Baik. Nah kebetulan karena pertanyaan saya juga mengarah ke ekonomi ini. Aljazair ini kan merupakan salah satu dari 5 mitra dagang utama Indonesia ya, Pak ya, di kawasan Afrika. Nah menurut OIC, volume perdagangan kedua negara mencapai 939 juta dolar Amerika Serikat sepanjang tahun 2022 dengan komoditas ekspor utama dari Indonesia berupa diantaranya minyak sawit dan minyak mentah dari Aljazair. Nah, mengingat jumlah penduduk Aljazair yang lumayan besar, yakni 45 juta jiwa dan akses yang sangat dekat juga ke Uni Eropa ya Pak ya. Apa saja sebenarnya potensi kerjasama ekonomi yang potensial dikembangkan, Pak? Baik Pak Agus, ini kalau saya jawab semua untuk hubungan ekonomi mungkin bisa panjang Pak, tapi akan saya coba persingkat. Pertama Pak, data yang tadi Pak Agus sampaikan, saya sedikit koreksi. Baik. Jumlah nilai perdagangan kedua negara tahun 2022 adalah sekitar 1,1 miliar dolar Amerika. Walaupun memang defisit ada di kita, kenapa nanti saya sampaikan Pak. Untuk tahun 2023 per bulan September itu sekitar 800 sampai 900 juta Pak. Mungkin kisarannya nantinya 1 tahun full itu tidak akan berbeda jauh dari tahun 2022. Oke Pak, jadi untuk masalah geografis, Aljazair itu adalah masuk ke wilayah MENA, yaitu Middle East dan North Africa. Kita, Aljazair berada di tepi Mediterranean, satu seberang sana sudah Spanyol, sudah Prancis, sudah Itali. Jadi dari segi geografis ini sangat menguntungkan Pak. Kenapa Pak? Aljazair bisa kita jadikan hub atau pintu masuk untuk produk kita, masuk baik itu ke kawasan Afrika maupun ke kawasan Timur Tengah maupun sebagian negara Eropa.
khususnya yang di Eropa Selatan atau di Eropa Tengah, Pak ya. Baik. Karena apa, Pak? Aljazair memiliki banyak sekali FTA atau Free Trade Arrangement dan juga PTA dengan hampir seluruh negara di Afrika. Kemudian juga hampir seluruh negara di Timur Tengah dan beberapa negara di Eropa. Dengan demikian, Pak, kita juga dapat menggunakan Aljazair sebagai hub untuk masuknya barang-barang Indonesia ke Aljazair. Ya. Contoh lagi, Pak, Aljazair dengan Perancis itu memiliki hubungan khusus juga di masa lalu. Kita banyak sekali mendapatkan bisa membeli barang-barang Indonesia di supermarket sini, antara lain masuk melalui Perancis. Karena mereka memiliki FTA, mereka memiliki jalur khusus, koridor khusus untuk perdagangan. Nah, sebaliknya pada saat kalau kami berbicara di berbagai forum di Aljazair, kami juga menawarkan bahwa Indonesia dapat digunakan Aljazair sebagai hub untuk masuk kawasan Asia Tenggara. Kita sekarang di Asia Tenggara ada 10 negara, mungkin tahun depan atau tahun ini akan 11 negara dengan jumlah penduduk 600 juta lebih, dan itu bisa juga dijadikan hub untuk pintu masuk produk barang-barang dari Aljazair masuk ke kawasan. Ya. Itu untuk geografisnya, Pak ya. Kemudian untuk kebijakan. Aljazair ini kami istilahkan adalah salah satu tujuan utama outbound investment kita, Pak. Jadi kita bukan menarik investasi dari Aljazair, tapi kita berinvestasi ke Aljazair. Oh. Karena apa? Untuk perdagangan, kita di Aljazair ini ada yang kita sebut sebagai tarif barrier, yaitu untuk produk-produk tertentu itu pajaknya sangat tinggi. Contoh, kalau kita mengekspor barang mentah, let's say kita bicara kopi ya, Pak Agus. Kalau kita kirim kopi yang sudah branded, sudah ada brandnya, dan kemudian kalau kita bandingkan dengan mengirimkan biji kopi, itu pajak masuknya akan berbeda jauh, Pak. Mungkin barang mentah itu hanya sekitar 30%-an, tapi kalau sudah barang jadi itu bisa mencapai di atas 100%. Bahkan bisa sampai 140%. Makanya Pak, memang untuk produk Indonesia itu akan sangat susah bersaing di Aljazair. Tapi itu bisa kita carikan solusinya dengan kita melakukan perjanjian PTA. PTA itu, mungkin kita ya Pak. Perjanjian apa itu Pak? PTA Pak, Preferential Trade Agreement. Oh ya. Jadi ada kesepakatan antara kedua negara untuk mempermudah barang-barang tertentu, komoditi tertentu masuk atau keluar dari kedua negara Pak. Baik. Jadi begitu Pak gambaran untuk ekonominya. Nah kemudian untuk outbound investment, di sini tahun lalu ada 2 BUMN kita yang beroperasi di Aljazair. Satu adalah Pertamina, kemudian kedua adalah Wika. Wika sudah selesai melakukan tugas membangun lebih 4.000 unit apartemen di 4 kota di Aljazair. Dan sekarang Pertamina sudah memperkuat posisinya di sini Pak dengan melakukan penandatanganan untuk perpanjangan kontrak mereka di Aljazair. Jadi itulah Pak kenapa dari sekitar 1,1 miliar dolar Amerika itu kita defisit karena memang kita banyak mengirimkan minyaknya Pertamina ke Indonesia. Oh. Dan satu hal lagi Pak yang sangat potensial di sini adalah bagaimana kita memperoleh supply line untuk memasok fosfat dalam rangka ketahanan pangan kita, kebijakan pertahanan pangan kita. Seperti Pak Agus ketahui bahwa fosfat adalah barang utama atau komoditi utama untuk pembuatan pupuk. Baik. Sama seperti misalnya minyak dan gas, itu untuk ketahanan energi kita, Pak. Baik. Mungkin itu singkatnya, Pak Agus. Baik. Itu ternyata telah terjawab ya, bagaimana Indonesia di Indonesia masih defisit begitu ya. Dan alasannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Dubes. Pak Dubes, sebelum kita lebih lanjut lagi, tahun lalu, akhir tahun 2023 kan ada kunjungan Ibu Menteri Luar Negeri ya Pak ya, ke Aljazair pada Desember 2023, betul ya Pak ya? Itu kan betul, Pak. Tentu ada misi khusus untuk peningkatan hubungan bilateral kedua negara. Nah sebelum kita membahas
bagaimana tindak lanjutnya dari pertemuan tersebut, kita akan putarkan dulu videonya ya Pak ya, untuk pendengar dan pemirsa bisa menyaksikan. Kita flashback sedikit ke belakang. Silakan Bagus. Ya pendengar, kita ikuti video berikut tentang kunjungan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Aljazair. It is an honor for me to visit Algeria for the first time. This year is an important year for our two countries as we mark the 60th anniversary of our diplomatic relation. Algeria is a good friend of Indonesia. Our bonds have been forged by our founding fathers since the early years of our two countries. Nah, kita sudah melihat langsung tadi, pendengar dan pemirsa, juga Pak Duta Besar, bagaimana kunjungan Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi ke Aljazair akhir tahun lalu itu tentu sudah ada perkembangannya sekarang. Mungkin bisa diceritakan apa rencana selanjutnya, Pak? Baik, Pak Bagus. Ibu Menlu, Ibu Retno Marsudi berkunjung ke Aljazair, betul Pak, tanggal 20 Desember tahun 2023. Ya. Singkatnya Pak, hasil yang diperoleh adalah penandatanganan MOU di dua bidang, yaitu untuk kerjasama energi, dan kemudian yang kedua adalah penandatanganan untuk perjanjian bebas visa, pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas. Insya Allah nanti mungkin untuk pemegang paspor biasa juga Pak. Kemudian yang ketiga, itu ada juga penandatanganan antara Sonatrach dengan Pertamina. Sonatrach adalah National Oil Company, yaitu partnernya atau mitra kerjanya Pertamina di Aljazair, Pak. Oh ya. Jadi tiga itu, Pak, yang sudah ditandatangani pada saat kunjungan Ibu Retno Marsudi kemarin ke Aljazair. Baik. Nah, selanjutnya, Pak, kita juga sepakat untuk membuat adanya suatu roadmap bagaimana kita dapat meningkatkan hubungan semakin kuat antara kedua negara. Jadi pada tahun ini 2023, insya Allah di sekitar bulan Juni-Juli semester pertama Pak, itu kita akan mengadakan SKB. SKB adalah komite bersama, sidang komisi bersama antara kedua negara untuk memperbaharui MOU yang sudah expired karena kita sudah lama tidak bertemu Pak di komisi bersama ini. Ya. Dan kemudian kita juga sedang mengidentifikasi bidang kerjasama apa lagi yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita sajikan di masa-masa yang akan datang. Nah, memang kita Pak sekarang mungkin ada sekitar 7-8 MOU yang akan kita dorong, yang akan kita kerjasamakan. Contoh Pak, kita sedang mengembangkan juga untuk MOU kerjasama untuk perumahan. Karena memang hubungan kedua negara di bidang perumahan sudah cukup tinggi. Kemudian agama, bidang agama, karena adanya kerjasama nantinya kita harapkan adanya kerjasama antara kedua masjid agung antara Indonesia dengan Aljazair. Ya. Kemudian ada dikti, karena memang dahulu pernah ada pertukaran baik mahasiswa atau pengajar antara lembaga pendidikan di Indonesia dengan Aljazair. Contoh, dulu pernah ada kerjasama antara Gontor dengan Emir Abdul Qadir University. Itu salah satu universitas terkemuka di sini. Kemudian hal lain adalah bidang kebudayaan, Pak. Ya. Mudah-mudahan, Pak, di sini nanti akan ada rumah budaya Indonesia. Bagaimana kita semakin bisa memperkenalkan Indonesia bagi masyarakat Aljazair. Selanjutnya masih bidang ekonomi adalah di startup Pak, atau ekonomi kreatif, dan tentunya Pak untuk mendukung B2B, business to business, kami sebagai G2G antara kedua negara, kita juga sedang mengupayakan pembentukan business council Pak. Oh. Jadi antara supply and demand antara bisnis kedua negara itu bisa kita kumpulkan, kita matchingkan Pak, apa sih butuhnya dari sana, apa sih yang kita perlukan. Jadi akan lebih mengerucut Pak.
Selain tentunya nanti kita juga mengharapkan PTA itu akan juga mendorong semakin tingginya perdagangan kedua negara di masa mendatang. Baik. Arahnya itu Pak ke perdagangan skala besar atau misalnya UMKM juga termasuk di dalamnya? Oh ya Pak, UMKM Pak. Jadi di sini kami secara rutin mengadakan pameran Pak. Tahun pertama saya datang itu kita bikin Indonesian Week, kita jualan dalam tanda petik Pak ya sebagai salesman untuk Indonesian Culinary, kemudian kita juga untuk fabric, dalam ini adalah batik Pak. Kemudian kita tahun kemarin juga bikin batikin Algiers dengan bekerja sama dengan BUMN di Indonesia, bagaimana kita menjual produk-produk kita Pak, khususnya batik dan busana muslim serta aksesorisnya. Dan kemudian juga jangan lupa Pak, produk halal di sini sangat-sangat berpotensi juga untuk masuk Pak. Baik. Ya, mungkin saya ingin lebih spesifik ke potensi keuntungan yang akan diperoleh oleh Indonesia setelah selama ini mungkin masih defisit. Apakah ini arahnya ke peningkatan volume perdagangan atau lebih besar dari itu Pak? Baik Pak. Dari 1,1 miliar dolar, seperti saya sampaikan, mungkin sekitar 60%, 70% itu adalah dari Aljazair ke Indonesia. Jadi kita defisit. Ya. Terlebih itu adalah di bidang hidrokarbon, Pertamina. Kalau dari Pertamina sendiri, Pak, untuk minyak, mungkin Pak Agus lebih tahu adanya pembagian bisnis antara upstream, kemudian downstream, di tengahnya ada midstream, Pak. Oh, ya. Nah, kalau upstream itu mungkin Pertamina atau kita masuk untuk eksplorasi, baik itu onshore maupun offshore. Dan kemudian kalau kemudian kita bicara downstream, itu kita bisa masuk atau jualan untuk memperkenalkan produk-produk Pertamina digunakan di Aljazair, Pak. Mungkin catatan saja, Pak, Aljazair itu adalah memiliki cadangan minyak yang sangat tinggi, mungkin di nomor 15 di dunia, dan kemudian cadangan gas yang lebih tinggi lagi di kisaran angka 11, urutan 11 di dunia, Pak. Jadi dari segi ini saja, Pak, kita bisa sebetulnya meningkatkan investasinya Pertamina masuk ke sini. Baik. Makanya pada saat kemarin penandatanganan MOU, Pak, perpanjangan lisensi kontraknya, itu juga sangat berpotensi untuk kita mengambil gas. Karena dulu kita nggak bisa ngambil gas, sekarang sudah bisa kita untuk mengambil gas untuk dibawa ke Indonesia. Baik. Dari midstream, Pak, di tengah itu kan adanya storage, ada fasilitas penyimpanan, ada fasilitas pengapalan. Ya. Itu Pak, jadi kita bisa bermain di situ. Selain itu, Sonatra juga menawarkan pada Pertamina untuk bersama-sama berinvestasi di negara ketiga. Dalam hal ini misalnya Libya, mereka bisa masuk bersama-sama. Dan jangan lupa Pak, posisi Pertamina di Aljazair mungkin adalah satu-satunya proyek yang sebagai Pertamina bertindak sebagai operator, yaitu pemegang saham terbesar, Pak. Begitu Pak Agus. Ya, nah kemudian untuk cara perdagangan banyak Pak, fabrik Indonesian batik cukup dikenal di sini, kemudian aksesoris, kopinya juga sangat dicari oleh orang-orang sini, dan kemudian makanan, Pak. Makanan itu ada mie instan, saya nggak sebut nama, Pak, ya. Nggak boleh nanti, Pak. Ya. Itu cukup mari di sini, bagus. Potensinya besar, Pak, tapi ya hambatannya tarif barrier itu, Pak. Kita harus ada PTA, harus ada terobosan untuk bagaimana memangkas pajak masuk produk Indonesia ke Aljazair. Ya, berarti muaranya memang outbound investment tadi tuh, ya, Pak. Dan betul, Pak. Bagaimana juga program hilirisasi kita bisa masuk juga ke Afrika, begitu ya Pak ya? Betul Pak, sebagai contoh Pak, Aljazair itu sekarang adalah pemasok utama, pemain utama untuk suplai gas dan minyak ke Eropa. Banyak sekali perusahaan minyak besar Eropa dan Amerika masuk di sini. Nah, seperti contoh Pertamina itu menggunakan drilling fluid, untuk yang pengeboran itu produk mereka sendiri, dan itu salah satu contoh bagaimana kita bisa menjual produk kita dalam hal ini Pertamina kepada para NOC raksasa di Aljazair sini, Pak. Baik. Itulah yang namanya pasar non tradisional yang kita garap mungkin ke arah sana ya Pak ya? Perluasannya. Iya betul Pak, dan kita juga harus mempersatukan namanya Indonesia Incorporated Pak. Misalnya yang untuk midstream itu, untuk pembangunan pipa, pembangunan storage, kita mungkin bisa mengundang juga BUMN
Indonesia untuk pembangunannya, Pak. Atau Baik. untuk pengapalannya, segala macam, Pak. Baik, G2G sudah dengan segala upaya dilakukan sampai ke B2B-nya, kemudian people to people juga ya. Nah, dalam konteks hubungan antar masyarakat ini, Pak, mayoritas penduduk Indonesia dan Aljazair ini kan merupakan masyarakat Muslim ya, Pak ya, dan kedua negara sama-sama memiliki karakter yang beragam atau plural. Nah, bagaimana people to people contact ini terjalin antara warga Indonesia dan Aljazair yang sejarahnya sudah dimulai dahulu ya, Pak ya, ketika datang 3 orang mahasiswa di sini, kemudian kan itu pasti ada perkembangannya ke arah bagaimana kebudayaan kedua negara itu bisa saling berinteraksi begitu satu sama lain. Nah, apa yang menjadi top of mind terkait Indonesia di benak warga Aljazair dan sebaliknya ini yang terus dijembatani oleh KBRI, Pak? Baik, terima kasih Pak Agus. Pak Agus memang sangat observan sekali, Pak. Betul, Pak. P2P, people to people adalah salah satu pilar bagaimana kita bisa meningkatkan hubungan baik kedua negara selain tentunya B2B G2G-nya dan juga medianya, Pak. Ya. Program kami di sini untuk bidang kebudayaan kita sebut penerangan sosial dan budaya, Pak. Itu bagaimana kita menjual Indonesia. Selain kita memperkenalkan Indonesia, kita juga memperkenalkan produk-produk Indonesia seperti pariwisata, Pak. Pariwisata. P2P, peningkatan P2P, kalau kita menyebut nama Indonesia, Pak, nama Indonesia langsung mereka akan menganggap sebagai saudara, bilang brother dan sister. Karena itu mereka tidak pernah lupa bagaimana kita dulu berkontribusi pada saat mereka berjuang untuk kemerdekaan, Pak. Oh, baik. Dari KBRI, kita punya program yang namanya Indonesia Corner, Pak. Indonesia Corner itu kita bisa mengadakan kursus bahasa Indonesia, PIBA ya? BIPA, Pak. BIPA. Untuk BIPA kita sudah masuk ke sini. Kemudian ada untuk kita memperkenalkan Indonesian culinary food. Bahkan kemarin saya, Pak, bukannya apa-apa, Pak, masuk ke TV sini hanya untuk bagaimana kita mempersiapkan sate dan juga untuk mempersiapkan spring roll. Oh. Kemudian kita juga secara rutin memutar film Indonesia, Pak, di Aljazair sini yang responnya cukup bagus. Oh, animonya bagus, Pak ya? Respon bagus, Pak, karena kita targetnya adalah generasi muda. Kenapa generasi muda? Mungkin yang mengenal Indonesia lebih banyak adalah generasi yang generasi yang sudah senior, Pak ya. Karena bagaimana mereka dulu mengetahui sejarah Aljazair, dan kita arahnya adalah sekarang ke mahasiswa, Pak, termasuk bagaimana kita memperkenalkan kebudayaan Indonesia melalui film, dan kemudian bagaimana juga kita di sini memberikan semacam kuliah umum mengenai Indonesia di universitas di Aljazair, Pak. Baik. Kembali ke pertanyaannya Pak Agus, P2P insya Allah, Pak, di sini kita sangat diterima karena memang sekali lagi, Pak, kita memiliki very long historical attachment dengan Aljazair, Pak. Demikian, Pak Agus. Baik, semakin berkembang dan semakin matang memang ya, sesuai dengan usia yang sudah dijalani bersama nih, bagaimana kedua negara mulai dari G2G, B2B, dan people to people itu berjalan dengan baik. Nah, sebagai penutup barangkali Pak Dubes, terkait semakin baiknya capaian bilateral Indonesia dan Aljazair, ini kan tentu punya cita-cita dan masa depan bersama juga yang akan dijalani bersama. Nah, seperti apa, Pak, ke depannya? Baik, Pak. Untuk B2B, Pak, mungkin bisa saya tambahkan di sini pencak silat sangat berkembang, Pak. Sangat berkembang, banyak sekali generasi muda yang belajar pencak silat. Kemudian kami di sini juga sangat intensif untuk melakukan promosi mengenai Bali, Pak. Baik. Sekarang relatif sudah cukup banyak masyarakat Aljazair yang berkunjung ke Bali. Jumlahnya mungkin sedikit lebih banyak dari sebelum COVID, sebelum Corona, Pak. Ya. Tetapi sebelum Corona kita bebas visa, Pak. Nah, sekarang pada saat setelah Corona, setelah COVID, kita menerapkan visa bagi setiap warga negara Aljazair yang akan berkunjung ke Indonesia.
Tapi ternyata malah jumlahnya meningkat Pak, walaupun tidak signifikan atau kurang signifikan, itu relatif Pak, jumlahnya sekarang sekitar 5-6 ribu orang per tahun. Nah, harapan kami Pak, memang mudah-mudahan insya Allah hubungan antara kedua negara semakin baik. Di bidang politik mungkin kita sama-sama memiliki pandangan yang sama di bidang untuk kasus Palestina, kemudian mengenai masalah kemanusiaan di jalur Gaza dan seterusnya. Terlebih tahun ini dan tahun depan Aljazair adalah sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Ini mungkin yang bisa kita jadikan salah satu sarana untuk menyuarakan, salah satu media untuk menyuarakan kepentingan kita di PBB, Pak. Jadi to make the long story short, Pak Agus, kami mengharapkan hubungan Indonesia dengan Aljazair akan semakin meningkat di masa mendatang. Selain politik Pak, yang kami akan pelihara dan akan kami tingkatkan adalah untuk outbound investment. Karena bukan hanya masalah minyak dan gas sebagai salah satu push factor untuk pelaksanaan kebijakan energi Pak, security, keamanan energi, tapi juga di bidang energi keamanan pangan Pak, ketahanan pangan, yaitu untuk membuka jalur supply untuk fosfat Pak. Fosfat untuk bahan pembuat pupuk di mana agak terdisrupted supply kita karena adanya krisis di Ukraine. Karena untuk fosfat kita banyak diambil dari Jordan dan kita juga dapat dari Maroko. Nah, kalau kita lihat secara geografi itu kan satu garis Pak ya. Jadi di sini juga cukup banyak deposit fosfatnya. Itu Pak. Jadi harapan kami insya Allah hubungan baik kedua negara akan semakin berkembang di masa mendatang, tapi lebih ke hubungan dagang dan ekonominya Pak, dan investasi tentunya Pak. Baik, barangkali kalau Indonesia dijadikan hub untuk kawasan ASEAN, Aljazair juga memungkinkan untuk dijadikan hub oleh Indonesia begitu ya, untuk masuk ke pasar Afrika, terutama Afrika Utara Pak ya? Betul Pak, sangat potensi sekali Pak Agus. Seperti contoh misalnya di salah satu produk yang banyak dicari oleh kita adalah di sini kurma dan zaitun Pak. Mereka sangat bagus kualitasnya. Dan kemudian dari kita banyak masuk ke sini adalah CPO dan turunannya Pak. Baik. Seperti pembuat margarin, kemudian soup noodle untuk pembuat sabun, kemudian juga ada konstruksi bahan bangunan itu cukup tinggi. Dan sekarang mereka sedang mencari manufaktur untuk pembuatan motor Pak. Ini yang sedang akan kita upayakan. Ya, semoga outbound investment yang kita upayakan berhasil Pak ya, sampai ke volume nanti bisa surplus lah untuk Indonesia ya. Betul Pak, betul Pak Agus. Amin. Baik Pak Khalib, terima kasih atas waktunya bersama Voice of Indonesia. Nanti di lain kesempatan mungkin bisa mengupdate lagi bagaimana perkembangan kerjasama bilateral Indonesia Aljazair ya Pak ya, di lain kesempatan. Silakan Pak Agus, at any time Pak, setiap saat Pak, kami siap. Baik, terima kasih sekali lagi, selamat melanjutkan tugasnya Pak Khalib beserta jajaran di KBRI Aljazair. Sehat selalu dan mudah-mudahan puasanya lancar selalu Pak ya sampai Lebaran nanti. Amin. Baik Pak Agus, saya juga mengucapkan terima kasih Pak atas kesempatan kita berbagi informasi meningkat bagaimana hubungan kedua negara Indonesia dengan Aljazair, dan juga tentunya Pak selamat berpuasa Pak. Semoga ibadah kita diterima dan kemudian kita juga selalu diberikan kesehatan Pak dalam menjalankan ibadah puasa ini. Baik. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kembali pendengar, demikian tadi ranah diplomasi, bincang-bincang Voice of Indonesia dengan Bapak Khalib Akbar Chandra Ningrat, Duta Besar Republik Indonesia untuk Aljazair. Kita bertemu kembali di ranah diplomasi berikutnya. Sampai jumpa. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.